calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Majalengka dari SDN Kelas 1. Hari ini saya bersama Ibu Hani dari kelas 4. Apa kabarnya Ibu Hani hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah sarapan kah? Alhamdulillah ya, berarti sudah siap ya. Jadi hari ini kita akan melakukan percakapan perobservasi ya Bu ya. Jadi sebelum nanti saya akan melihat proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuannya dilakukan supervisi kelas adalah untuk mengetahui sejauh mana dan mengevaluasi proses atau jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Ya. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan observasi itu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap, ya, lebih percaya diri, terus lebih menarik sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid atau siswa ini. Ya. Nah, sebelum itu saya mempunyai beberapa pertanyaan Bu. Boleh ya saya bertanya ya? Oke. Jadi pertanyaan saya adalah kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Untuk tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat memahami kebutuhan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis dan hasil fotosintesis. Oh, jadi tujuannya seperti itu ya Bu ya. Iya. Nah, sekarang bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai gitu, atau yang ingin Ibu lakukan? Untuk area pengembangannya saya ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan sendiri itu siswa menyampaikan hasil diskusi kelompok tentang fotosintesis, serta untuk keterampilannya yaitu membuat gambar atau mewarnai gambar tentang proses fotosintesis. Oh, seperti itu ya Bu ya. Jadi ada dua ya. Jadi aspek pengetahuan dan keterampilan ya yang kita jadikan di sini. Nah, baiklah. Selanjutnya saya ingin mendengar Bu ya. Bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Gitu. Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajaran. Untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran diferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten itu meliputi visual dan auditory, yang mana menggunakan video pembelajaran yang bergambar. Yang kedua yaitu diferensiasi proses, seperti ice breaking, yang mana saya akan gunakan di awal pembelajaran untuk menumbuhkan semangat siswa. Dan yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Untuk diferensiasi produk itu menghasilkan tulisan dan mempresentasikan. Baik Bu, jadi rencana pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Tuh, menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL, dan juga dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan ya Bu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Untuk media pembelajarannya saya menggunakan video pembelajaran, yang kedua menggunakan LKPD, dan yang terakhir menggunakan laptop. Jadi sudah lengkap semuanya Bu? Ya. Oke. Baiklah. Nah, sekarang kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut gitu? Maksudnya hari apa? Kebetulan besok ada jadwal pembelajarannya, jadi kita bisa mulai besok. Oh, besok berarti ya Bu ya. Oke. Jadi nanti besok saya akan datang ke kelas Ibu ya Bu ya. Saya akan melakukan supervisi kelas. Di sana nanti saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Ya Bu ya. Nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir Bu, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik saya Bu. Iya. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita pada hari ini? Alhamdulillah yang saya dapatkan
pada percakapan hari ini, yaitu gambaran media apa yang saya gunakan nanti sebelum saya akan siapkan pembelajaran. Nah, sekarang terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Maaf saya sudah mengganggu waktunya ya Bu ya, dan sudah sudah mau berbincang-bincang dengan saya gitu ya, melakukan percakapan observasi sampai bertemu di kegiatan di observasi nanti di kelasnya besok ya berarti ya. Oke, demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berdoa? Kalau belum berdoa, dipimpin dulu sama ketua kelasnya untuk berdoa. Silakan. Sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa mulai.
Karbon dioksida, bagus. Nah, apakah oksigen dan karbon dioksida sama? Tidak, berbeda. Kandungannya juga berbeda. Sekarang, Ibu punya video pembelajaran. Yang belakang kelihatan tidak ke depan? Ini kelihatan. Yang depan ini kelihatan? Kelihatan. Oke. Disimak ya videonya ya. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga semangat dalam menuntut ilmu. Pada video sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan beserta dengan fungsinya. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang proses fotosintesis pada tumbuhan. Wah, apakah kalian tahu? Kita sedang berada di mana? Ya, benar. Kita sedang berada di hutan. Wah, pohonnya sangat besar dan rimbun. Tentunya, udara di sini juga sangat sejuk. Apakah kalian tahu bahwa Indonesia memiliki hutan yang sangat banyak? Dari beribu-ribu pulau di Indonesia, tersebar pula hutan-hutan di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Karena inilah yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan terluas ketiga di dunia. Selain itu, Indonesia juga dijuluki sebagai salah satu negara yang menjadi paru-paru dunia. Lalu, kenapa dengan banyaknya hutan dan pepohonan dapat menunjang kelangsungan hidup di muka bumi ini? Untuk menjawab pertanyaan itu, yuk kita belajar bersama-sama mengenai proses fotosintesis pada tumbuhan. Tumbuhan tidak dapat makan seperti yang manusia lakukan. Contohnya, makan bakso, soto, ataupun pizza yang kalian sukai. Tumbuhan memiliki sistem pencernaan yang berbeda dengan manusia ataupun hewan yang memiliki mulut, lambung, atau sistem pencernaan yang lain. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan energi matahari. Lalu, apa saja bahan-bahan yang diperlukan tumbuhan untuk memasak makanannya? Tumbuhan memasak makanannya sendiri dengan menggunakan air, karbon dioksida, dan energi cahaya matahari. Akar pada tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan mineral dari dalam tanah diangkut melalui batang hingga sampai ke daun. Pada daun inilah terjadi proses memasak makanan. Kemudian ada karbon dioksida. Karbon dioksida menjadi salah satu bahan yang penting dalam pembuatan makanan. Karbon dioksida banyak dikeluarkan oleh manusia dan hewan yang kemudian diserap oleh daun melalui pori-pori. Pori-pori kecil yang ada di daun inilah yang disebut dengan stomata. Stomata ini terletak pada bawah daun. Di dalam daun juga terdapat zat hijau daun atau yang disebut dengan klorofil. Klorofil ini berfungsi untuk menangkap sinar matahari, kemudian menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi zat gula dan oksigen. Proses inilah yang disebut dengan proses fotosintesis. Hasil dari proses fotosintesis ini adalah zat gula dan oksigen. Zat gula digunakan oleh tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan makanan pada tumbuhan. Lalu, oksigen akan disebarkan ke udara bebas melalui stomata, dan udara tersebutlah yang biasa kita hirup setiap waktu. Sekarang kita sudah tahu bagaimana proses fotosintesis pada tumbuhan yang mempunyai peran sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia dan juga hewan.
kita tidak bisa hidup tanpa adanya tumbuhan. Semua makanan yang kita makan dan udara segar yang kita hirup berasal dari tumbuhan. Maka dari itu, peran kita sebagai manusia atau makhluk hidup yang paling sempurna adalah untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, serta agar sistem kehidupan tetap berlangsung dengan lancar. Semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you. Oke, tadi kalian sudah menonton tentang video tentang proses fotosintesis. Setelah kalian lihat video tadi, apa tanggapan kalian tentang video tersebut? Ada informasi apa yang kalian dapatkan setelah menonton video tersebut? Oke. Tadi di video tadi kita tahu ya bahwa Indonesia itu mendapatkan peringkat ketiga di dunia sebagai paru-paru dunia. Kita tahu bahwa Indonesia itu luas sekali, banyak pulau-pulau besarnya. Ada Pulau Kalimantan, Sulawesi, Papua, Jawa, Sumatera, apalagi pulau-pulau yang ada di Kalimantan, di Papua itu masih banyak hutan-hutannya. Kalau masih banyak hutan-hutannya, pasti banyak juga tumbuhannya. Maka dari itu Indonesia disebut dengan negara paru-paru dunia. Oke, tadi kalian lihat videonya. Sekarang Ibu mau bagiin materinya biar kalian lebih paham lagi. Kalian baca. Kalau tadi di video takutnya ada yang kelewat, ada yang masih dipahami. Di kelompok 3. Dibaca dulu, dipahami dulu. Sudah? Masih? Sudah, oke. Kelompok 1, kelompok 2 sudah. Ada yang kelompok lain sudah belum? Ya. Kelompok 3 udah. Kelompok 4 belum. Kita tunggu kelompok 4. Kalau sudah selesai, nanti Ibu minta perwakilan kelasnya untuk membacakan ke depan. Oke. Mulai dari kelompok 1 dulu. Yuk, ayo. Dibacakan. Ayo, siapa saja? Di depan sini. Oke. Kelompok lainnya dengarkan. Yang keras katanya.
kembali. Sekarang lanjut kelompok 2. Yang keras bacanya, yang lainnya dengarkan baik-baik. Terima kasih. Ya, boleh duduk kembali. Lanjut kelompok 3. Ayo, perwakilannya maju ke depan. Yo, maju ke depan. Boleh bacakan. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Sekarang terakhir kelompok 4. Perwakilannya boleh maju ke depan. Yang lainnya dengarkan. Membacakan hasil diskusi dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Tepuk tangan semuanya. Setelah kalian mengisi tadi, ada yang masih bingung tidak tentang fotosintesis? Paham? Ada yang ditanyakan? Tidak. Mulanya di pembelajaran ini yaitu tumbuhan dapat memasak makanannya sendiri, hasilnya itu karbon dioksida yang mana nanti diserap kembali oleh tumbuhan tersebut, dan tumbuhan juga mengeluarkan oksigen yang mana oksigen itu akan dihirup oleh kita. Kita mengeluarkan karbon dioksida diserap oleh tumbuhan. Jadi kita itu timbal balik, saling membutuhkan. Oke. Sebelum Ibu tutup, di sini Ibu punya tugas. Nanti
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami dalam percakapan pasca observasi bersama dengan saya Yudi Permana Ardiansyah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Karangasem 1 Kabupaten Majalengka. Masih bersama saya, sebelah kanan saya ada Ibu Hani sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan sebelah kiri saya Ibu Sumami SPDSD sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum Ibu Sumami. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah ya Bu ya. Apa kabar Ibu Hani? Ya, sama apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik semuanya ya. Nah, baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan Ibu ya kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Kita langsung saja ya. Baiklah. Pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu ya yang Ibu rasakan ya terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Mungkin belum terbiasa ketika pembelajaran, perasaan awal-awal itu pasti tegang, walaupun bukan untuk pertama kalinya, tapi alhamdulillah lancar. Alhamdulillah Ibu ya. Ya, biasa yang namanya proses pertama kali pasti ada yang namanya tegang, tapi ya udah karena nanti juga akan terbiasa ya Bu ya. Iya, pertanyaan selanjutnya Bu, bisa diceritakan kembali tidak Bu area pengembangan yang Ibu lakukan gitu, apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Untuk area pengembangannya, dari area pengembangan itu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya itu menguraikan struktur teks informasi, dan keterampilannya itu rangkuman. Oh, berarti itu tadi ya area pengembangannya Ibu ya. Oke. Selanjutnya Bu, menurut Ibu sejauh mana nih area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil atau tidak Bu? Alhamdulillah sejauh ini berjalan dengan baik, namun memang masih ada yang harus diperbaiki. Oh, jadi menurut Ibu sudah baik, cuman biasa yang namanya baik itu pasti harus ada yang terbaik ya Bu ya, dan mungkin itu tadi ada yang harus diperbaiki ya, mungkin sedikit demi sedikit, insya Allah kita bisa bersama-sama ya, bisa saling memperbaiki lah gitu ya. Nah sekarang apa kekurangan-kekurangan atau kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran di kelas tersebut? Untuk kekurangan dan kendala itu masih ada ya, terutama di siswa. Kadang ada beberapa siswa yang tidak mau terlibat dalam pembelajaran atau kurang aktif dalam pembelajaran. Berarti kekurangannya siswa tidak aktif ya Bu ya. Nah, mungkin itu karena apa sih Bu bisa terjadi itu seperti itu gitu? Mungkin awalnya pembagian kelompok ya, karena pasti ada beberapa siswa yang maunya dengan si ini, maunya dengan si itu, tapi kan kita sebagai guru harus menyatukan siswanya begitu, jadi kadang tidak satu kelompok. Oh baiklah Bu, jadi hambatan-hambatan yang sering Ibu temukan itu adalah jadi siswa itu kurang aktif ya Bu ya waktu itu ya. Nah sekarang pertanyaan saya adalah mengapa itu bisa terjadi? Mungkin salah satunya karena pertama kan itu pembelajarannya per kelompok. Kadang ada siswa yang ingin berkelompoknya dengan temannya yang si A atau si B gitu, tapi ternyata pas pembelajaran tidak sekelompok. Mungkin itu alasannya, tapi kan kita sebagai pendidik atau guru itu harus menyatukan siswanya. Ya memang kita harus seperti itu ya, apalagi dalam satu kelompok itu tidak boleh yang namanya pintar-pintar semua, ibaratnya yang malas-malas semua, jadi harus dicampur. Ya bagus Bu ya. Oke, selanjutnya bagaimana rencana pengembangan diri yang ingin dikembangkan gitu, misalnya dari aktivitas pengembangannya apa, tujuan yang hendak dicapainya apa, terus ukuran keberhasilannya, pendukungnya, terus waktunya apa? Untuk aktivitas pengembangannya itu penerapan budaya positif. Adapun tujuannya yaitu
ukuran keberhasilannya yaitu peserta didik memiliki karakter positif pelajar Pancasila dalam kesehariannya. Dan untuk pendukungnya yaitu kepala sekolah, guru, siswa, pengawas, komite sekolah. Dan untuk waktunya itu kisaran bulan Februari sampai dengan Juni. Wah, bagus sekali Bu ya. Itu rencananya itu proses pengembangan dirinya, mudah-mudahan yang namanya budaya positif itu memang kita harus terbiasa dari sekarang ya Bu ya. Iya. Karena kalau misalnya kita dari mulai diri sendiri dulu, baru kita bisa membudaya positifkan orang lain ya. Bagus. Waktunya juga kapan tadi Bu? Februari ya? Februari Sampai sampai Juni. bulan Oke. Juni. Mudah-mudahan nanti terrealisasi ya Bu ya. Intinya adalah bahwa sekarang itu Ibu akan menyesuaikan dengan mungkin dalam pembelajaran itu dengan kenyamanan siswa ya, mungkin dari cara menggunakan gaya belajar yang masing-masing gitu ya, gaya belajar masing-masing, terus menggunakan gaya belajar yang visual mungkin ya Bu ya, terus menggunakan gaya belajar ini ya auditori juga ya, dan juga belajar estetik mungkin ya Bu ya. Nah selanjutnya mungkin saya beri kesempatan kepada Ibu Sumarni sebagai PP saya ya untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan pasca observasi ini Bu. Terima kasih tadi praktek coaching supervisi akademik yang dilakukan sudah berjalan dengan sangat baik. Terlihat di sini dengan kemitraannya sudah terlihat, jadi tidak lagi sebagai influencer, tidak terus untuk proses kreatifnya mengawali dengan pertanyaan ya, menggali potensi manusia pada ceritanya juga sangat baik sesuai dengan alur ceritanya. Ya, terima kasih Bu Sumarni atas umpan balik atau tanggapannya terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi yang kita lakukan pada hari ini. Akhirnya rangkaian supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan percakapan praobservasi, dari observasi kelas, dan juga percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih banyak, sebanyak-banyaknya kepada Ibu Sumarni dan Ibu Hani. Terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas kehadirannya, sehingga alhamdulillah kegiatan pasca observasi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar ya. Mudah-mudahan kedepannya kita dapat berjumpa kembali ya dengan cara-cara yang kegiatan yang berbeda gitu ya Bu ya. Oleh karena itu kami ya, saya Yudi Permana Ardiansa beserta Ibu Sumarni dan Ibu Hani mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Salam guru penggerak.